Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Puji syukur kita patut naikkan ke hadirat Tuhan, di mana Dia masih memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera di hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kehidupan yang akan kita jalani sepanjang satu hari ini, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk membimbing, mengarahkan, menuntun kita melakukan setiap aktivitas kehidupan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus, yang mengasihi kami senantiasa. Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Bapa yang agung dan mulia, pagi hari ini sebelum kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati pikiran kami menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian kehidupan kami. Kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 2 Tesalonika pasal ketiga, ayatnya yang ke-10 dan 11. 2 Tesalonika pasal ketiga, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, dengan perikop berdoa dan bekerja. Sekali lagi 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11, berdoa dan bekerja. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, Allah memberikan mandat kepada kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini untuk beraktivitas, bekerja. Dikatakan dalam Kejadian pasal pertama dan pasal yang kedua, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu mandat ilahi, mandat Allah bagi manusia di tengah-tengah dunia ini. Dalam pasal kedua ayat kelima, Kejadian 2 ayat kelima juga mengatakan demikian, walaupun secara spesifik manusia belum diciptakan pada kejadian kedua ini. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Artinya ketika manusia diciptakan untuk berperan mengusahakan tanah itu. Karena itu 2 Tesalonika ketiga pasal 3 ayat 10 dan 11 ini ingin menegur
orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan mandat ilahi, perintah dari Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yaitu bermalas-malasan, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sekali lagi, mari camkan firman Tuhan ini agar kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan mencari pekerjaan-pekerjaan. Tidak boleh malas dan apalagi putus asa dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kalau kita tidak bekerja pada saat-saat ini, kehilangan pekerjaan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Di tengah-tengah dunia ini ada begitu banyak hal yang boleh kita selidiki, yang boleh kita gali, yang boleh kita cari untuk sebuah pekerjaan. Mungkin kita merasa hina melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar akal dan pikiran kita. Mungkin kita merasa rendah karena jabatan kita selama ini atau status pendidikan kita selama ini. Tapi kita mau sedang diajar juga dalam kehilangan pekerjaan, dalam beban ekonomi yang mungkin semakin berat juga. Kita diajak untuk merendahkan hati, memohon pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kita tidak mendapat teguran sebagaimana 2 Tesalonika 3, 10 dan 11 ini. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita juga harus merubah cara hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Kegiatan-kegiatan yang tidak berguna mari kita tinggalkan. Apa itu? Banyak mungkin dalam kehidupan kita hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna kita lakukan. Saya tidak mau menyebutkan secara spesifik hal-hal yang tidak berguna itu, tapi mari sadarlah dan bertobatlah bahwa Tuhan sungguh-sungguh sangat sedih hatinya ketika melihat kita yang diberi mandat untuk bekerja justru bermalas-malasan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berguna, membuang waktu dengan sia-sia tanpa menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan keterbatasan. Kita dibatasi oleh umur dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jangan terjadi penyesalan-penyesalan di masa-masa yang akan datang bahwa kita selama ini menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan anugerah dan karunia yang Tuhan percayakan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tinggalkanlah hal-hal yang tidak berguna. Tidak tertib hidup kita ini. Kita tidak sibuk dengan hal-hal yang sungguh-sungguh tiada berarti. Dan mari kita sibukkan hidup kita sungguh-sungguh kepada hal-hal yang berarti itu, yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi dan kita lakukan. Tuhan memberkati kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang masih dipercayakan dalam hidup kita. Bahkan juga Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang baru yang disediakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yakin dan percayalah, teguhkan dan kuatkanlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Dia Allah yang menyediakan. Tuhan memberkati kita sekaliannya menjalani hidup kita sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh memasuki minggu yang baru, di mana Tuhan kami tahu Engkau menyediakan banyak hal. Mungkin dalam pandangan secara jasmani penuh dengan hal-hal yang tidak dapat kami prediksi.
bahkan sungguh-sungguh tidak kami pahami Tuhan. Namun biarlah iman kami boleh berkata, oh, ketika Tuhan masih mempercayakan hari ini untuk kami jalani, maka juga Tuhan di sana menyediakan banyak hal yang baik yang akan kami rasakan. Berkatilah seluruh warga-warga jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun berada dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan mereka semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam pekerjaan mereka untuk menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, kekayaan-Mu, dan kemurahan-Mu. Tolong bantu kami Tuhan, melalui pekerjaan kami melihat kerajaan Tuhan ditegakkan, kerajaan Tuhan disebar luaskan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang kami kenal, bahkan saudara-saudara kami yang tidak kami kenal dimanapun berada, dalam kesulitan mereka, kehilangan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan yang baru. Kuatkan dan mampukan mereka Tuhan untuk bertahan dan boleh menerima dan mengalami, merasakan kasih Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuatkan dan mampukan kami semua boleh menjalani situasi dan kondisi dalam masa-masa pandemi virus corona ini. Kami boleh berdamai Tuhan dengan semua hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang Tuhan kasihi. Terpuji termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati kita sekalian.